Shalom, puji syukur kepada Tuhan yang memberkati juga melindungi kita sehingga kita berada dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudara yang mengikuti di dalam renungan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa bagi memulahkan, meneruskan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang baik, yang melindungi dan menjaga kami. Terima kasih dengan kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin, sudah memberkati, dan juga melindungi kami. Saat ini kami akan mendengar satu firman, satu renungan. Bantu kami agar mengerti firman-Mu ini Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul "Satu ayat telah mengubah hidup saya". Dan ayat renungan di dalam Matius 7 ayat 16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka". Ya, memang benar. Satu ayat telah mengubah hidup saya. Sejak dari zaman belia lagi, saya habiskan masa jaga saya untuk mencari kebenaran. Sebagai seorang Kristen muda, Katolik muda, saya mencari Tuhan dengan pergi ke misa dan menyambut perjamuan suci setiap hari semasa tahun senior saya di sekolah menengah. Tidak menemukan kepuasan rohani, saya menghabiskan 4 tahun seterusnya mencari kebenaran dalam falsafah dan bereksperimen dengan gaya hidup era akhir 60-an. Saudara-saudara, kebenaran mulai jelas dalam hati saya apabila seorang telah memberikan saya sebuah Alkitab dan Tuhan telah memimpin saya ke gereja Seventh-day Adventist. Di awal umur 20-an, apabila seorang telah menjadi seorang anggota gereja sisa, percayalah akan ada masa yang membingungkan apabila berhadapan dengan pelbagai ajaran, gaya hidup, dan struktur institusi, bahkan singkatan yang digunakan. Saya sering memberitahu orang masa yang diambil oleh anggota baru untuk biasa dengan gereja Seventh-day Adventist adalah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Saudara-saudara yang penuh kasih, kita diperingatkan pada waktu ini untuk kita yang baru saja belajar dan baru saja mengenal dalam gereja Seventh-day Adventist ini. Dikatakan bahwa untuk mengetahui semua pelajaran maupun doktrin maupun semua yang ada di dalam gereja Seventh-day Adventist itu memerlukan jangka waktu yang lama. Dan dikatakan penulis kita dia mengenal gereja Advent dalam lebih kurang 3 hingga 5 tahun. Itu jangka waktu yang lama untuk mengenal bagaimana pelajaran yang dia dapat, bagaimana dia ingin sampaikan, dan bagaimana dia tahu kebenaran daripada gereja Adventist. Beberapa tahun dahulu, saya telah diundang oleh seorang anggota gereja untuk menghadiri persidangan selama 2 hari di Loma Linda bersama dengan ramai pemimpin dari Adventisme tertentu. Walaupun saya menghadiri persidangan itu dengan harapan yang boleh melegakan pikiran saya yang masih belum jelas tentang iman, keselamatan, perbuatan, dan yang seumpama dengannya, namun saya pulang dengan kebingungan yang lebih daripada sebelumnya. Kemudian pada waktu itulah saya bertekad untuk kembali kepada asas dan mempelajari kebahagiaan sejati bersama dengan anggota gereja saya yang dalam perjalanan doa malam Rabu.
Setiap minggu saya akan membina soalan-soalan untuk dikaji yang diintegrasi daripada teks Alkitab, dan ini akhirnya menjadi sebuah buku kerja. Kami belajar dengan kadar yang perlahan dan kami mengambil masa selama 6 bulan untuk menghabiskan pelajaran kami. Pada masa inilah saya mulai paham dengan lebih jelas akan peranan kehendak dan iman serta kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, lagi pula kehidupan orang Kristen adalah lebih daripada sekadar percaya kepada doktrin-doktrin yang betul. Ini termasuklah hidup dalam kehidupan yang penuh kasih, yang betul, yang ada dalam dunia yang tidak mengasihi. Semoga kita pada saat ini, semoga Tuhan membantu setiap satu kita untuk hidup dalam kehidupan seperti itu pada hari ini, yaitu mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, satu ayat dapat mengubah seseorang mengenal akan Tuhan. Bagaimana pula jika ayat itu banyak? Bagaimana menurut saudara-saudara semua? Apakah saudara-saudara tidak ingin membaca Alkitab saudara ada pada saat ini dan mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi? Buah akan mendatangkan hasil. Berarti apabila kita membaca Alkitab lebih sering, maka ada hasilnya. Kalau kita jarang membaca Alkitab, berdoa, jarang membaca renungan, juga buku-buku nubuat, maka buahnya juga kelihatan. Semoga dengan renungan kita pada saat ini akan membuka minda kita untuk lebih mencari kebenaran Tuhan dalam Alkitab. Mari kita sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa, kami berterima kasih karena firman Tuhan memperingatkan kepada kami bahwa betapa pentingnya kami membaca firman Tuhan Alkitab pada setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini, memberkati kami semua dalam pekerjaan kami hari ini, apapun yang kami perbuat. Semoga Tuhan melindungi dan menjaga kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.